Food vlogger Code Blue alias William Anderson baru-baru ini viral dan menyita perhatian. Code Blue diduga melakukan pemerasan pada salah satu toko kue ternama di Indonesia. Netizen yang budiman bahkan menyerukan agar Code Blue diboikot, sebab perilaku Code Blue dianggap sudah sangat meresahkan. Terlebih, food vlogger itu diduga mengancam toko kue dengan nominal 350 juta rupiah. Semua bermula saat Code Blue membuat video permintaan maaf atas sebuah berita palsu yang dia dapatkan terkait kelalaian toko kue tersebut. Setelah video permintaan maafnya viral, netizen yang budiman pun mengungkap adanya dugaan pemerasan dari Code Blue pada toko kue berinisial CT ini. Diduga Code Blue meminta uang hingga 350 juta rupiah dari pihak toko kue untuk men-take down video yang pernah diunggahnya. Sebelumnya, Code Blue diketahui sempat membuat video terkait kualitas dari toko kue berinisial CT. Video tersebut menunjukkan hasil yang kurang baik. Hal ini membuat netizen yang berbakti geram hingga menganggap Code Blue sengaja melakukan pemalakan dengan kedok mereview makanan. Salah satu akun membagikan foto dengan tulisan boykot oknum food reviewer yang menampilkan wajah Code Blue. Banyak netizen yang budiman yang ingin memboikot Code Blue. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi buka Twitter, muncul boykot. Nah, gambar tadi itu berawal dari tweetnya Gastronusa, di mana caption di Twitter itu bilang boykot oknum food reviewer. Dan kalau misalkan gue nggak ngikutin kasus, tapi kalau ngeliat media sosialnya kayak Gastronusa di TikTok atau di Twitter, dia tuh cukup vokal untuk melawan kode biru. Karena mungkin tidak sepaham, tidak sependapat dengan kode biru. Dan akhirnya pun kasus ini makin berlanjut sampai sekarang. Apalagi kode biru sekarang lagi diserang lah sama orang, apalagi dengan tuduhan memeras sebuah restoran. Terus juga karena kalimat-kalimatnya yang banyak menyakitkan pebisnis F&B. Terus juga bahkan ada yang bilang kayaknya si Code Blue ini tuh kena sesuatu, karena setiap makan ada inilah, ada itulah yang bikin bahaya. Tapi gue pengen bahas tentang food reviewer ini. Food reviewer itu kayaknya zaman sekarang tuh kan memang tidak ada kualifikasinya, apalagi di zaman digital. Semua orang bisa jadi content creator, semua orang bisa nge-review makanan, semua orang punya pendapatnya masing-masing, tapi packagingnya aja yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya food reviewer itu memang harus spesialisasi orang yang bisa nge-review, atau kita nih masyarakat umum yang boleh nge-review. Dan kadang hal-hal kayak gitu tuh suka bias, dan balik lagi ke penontonnya nyaman atau enggak nih nonton si konten kreator ini. Karena gue kalau mau bikin konten review makanan agak-agak ngeri sedep, kecuali misalkan memang ya udahlah gue ngomong oke aja semuanya gitu. Tapi kalau misalkan mau kritik agak ngeri-ngeri sedep, karena kadang lidah kita itu bisa beda sama lidah orang lain. Ini sama aja kita kalau ngomongin konteks tentang parfum. Kalau misalkan gue suka banget nih parfum Dior Sauvage karena wanginya seger ABCDE, ini cocok banget buat semua cowok. Nah, kadang nggak semua cowok pun juga cocok pakai Dior Sauvage. Ada juga yang lebih cocok ke lebih woody gitu. Nah, ini sama kayak makanan. Semua itu balik lagi ke preferensi masing-masing, ke penilaian masing-masing, ke experience masing-masing, yang kadang nggak bisa disamain gitu. Dan karena tidak ada expertise di bidang food reviewer, terus juga hal kayak gini kadang yang ngebikin orang tuh suka bingung. Sebenarnya boleh nggak sih nge-review makanan, kasih penilaian jujur tuh boleh nggak sih? Ya, kalau gue pribadi sih, kalau misalkan gue nggak suka dengan misalkan sebuah resto makanan yang gak enak, gue simple, gak usah datang ke sana lagi. Kalau misalkan gue malas untuk ngomong sama si waitersnya atau pemilik restonya, yaudah mending gue nggak datang ke sana lagi. Tapi kalau misalkan gue pengen ngomong, ya mending ngomong langsung daripada gue kontenin. Tapi gue nggak tahu lah ya nanti karena berlanjutan kasus dari kode biru ini ke depan akan seperti apa. Tapi kalau lo punya komentar, lo bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow Bahasa FM untuk informasi menarik lainnya. Waduh, huru-hara di dunia F&B ini kayak makin panas nih. Bahkan sekarang sudah ada seruan boykot untuk food blogger yang ingin mereview, yang cuma ingin mencari viewer, mencari keuntungan pribadi dengan menekan tempat usaha dan sok-sokan menjadi food konsultan ataupun inspektur kebersihan. Nah, gitu. Nah, kalian pasti tahu kemarin kasusnya salah satu food blogger yaitu Bang Biru, yang dia diduga ya, sekali lagi diduga itu melakukan pemerasan kepada salah satu owner bisnis F&B. Nah, Bang Biru ini ceritanya mendapatkan DM atau informasi yang tidak benar dari orang yang dia tidak kenal. Mungkin
salahnya Bang Biro adalah dia langsung meng-up itu ke media sosial ya, tanpa konfirmasi dan mencari tahu dulu sumber informannya dia ini. Nah, beberapa food blogger yang lain juga mungkin merasa resah karena apa? Dengan adanya kasus ini kan mereka akan lebih sulit tuh untuk mencari tempat konten, misalnya di resto atau rumah makan, karena para owner bisnis F&B ini merasa takut. Takutnya kenapa? Karena nanti kalau mereka di review jelek atau ditekan-tekan yang nggak ada diada-adain ya, kan bisa aja tuh bikin usaha mereka jadi rugi dan bangkrut. Padahal antara food blogger sama pemilik usaha makanan ini kan sebenarnya bisa saling menguntungkan ya. Food bloggernya dapat konten, terus juga pemilik usaha makanannya juga dapat promosi gratis. Sebenarnya saling menguntungkan. Tapi karena ada satu atau dua kasus yang mungkin merugikan pemilik bisnis makanan ya, jadi mereka sekarang tuh jadi kayak apatis terhadap food blogger gitu. Takutnya nanti dijelek-jelekan, takutnya di ini, takutnya di itu. Akhirnya mereka juga mendingan nggak usah deh mereka datang gitu. Kita udah jalan kok bisnisnya gitu. Ya tapi apapun itu, semoga persoalan antara food blogger dengan para pemilik usaha makanan ini segera adem ya, segera membaik. Karena bagaimanapun hubungan mereka ini sebenarnya hubungan yang saling menguntungkan kok. Tenang nih, udah beredar banner boykot oknum food reviewer nih, tolong dipasang nih di resto-resto kalian kalau emang kalian gak berkenan untuk orang-orang seperti dia datang dan sembarangan nge-review, apalagi sampai ke fitnah. Gue mau kasih lihat ke kalian kalau emang si Kode Blue ini sukanya memang mencari kekurangan tanpa cross check terlebih dahulu. Yang penting bikin dia viral tanpa mikirin dampaknya seperti apa, yang penting viewers naik. Jadi udah jelas banget kan emang dia ya udah mata pencahariannya adalah seperti itu modusnya. Tanpa dia sadari dia udah matiin rezeki banyak orang. Dan anehnya masih banyak banget yang dukung gitu loh. Maksudnya kalau emang lo mau kritik ya resto nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau lo mau jadi food reviewer atau apalah nggak masalah. Cuman disampaikannya yang bener, yang kayak orang-orang waras pada umumnya lah. Misalkan soal kebersihan dan lain-lain, mungkin lo bisa sampein langsung ke ownernya, sampein langsung lewat karyawannya mungkin untuk disampaikan ke ownernya. Nggak perlu langsung main viralin. Terus habis itu lo meraup untung dari situ dengan viewers lo naik. Dan di sisi lain usaha orang hancur. Jujur gue di tim UMKM karena gue tahu gimana rasanya susahnya orang merintis ya. Kalau langsung dijatuhin gitu aja tuh kayak it's not fair. Nah, maksudnya lo nggak apa-apa nge-review, cuman yang normal dah. Nggak perlu lo dengan cara kotor seperti itu, Kode Blue. Kenapa sih emang penghasilannya kurang? Harus banget dengan cara yang kotor seperti itu? Gue tanya. Ini nggak cuman Kode Blue ya, ini buat food reviewer lain lah, yang konten kreator nakal yang lainnya. Please lah, jangan kayak gitu. Mana? Gue denger sih kasusnya masih bergulir, kita tunggu aja. Kalau misalkan cuma damai doang, menurut gue nggak adil ya. Bener-bener harus emang disentil. Dari mulai dia fitnah, nyebarin berita nggak bener, dari mulai dia salah tag, apa segala macem, makanan-makanan yang tiba-tiba ada kecoanya, tiba-tiba ada logam mulianya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus nanti ya bang, kalau misalkan habis ini mau bikin klarifikasi lagi, tolong yang lebih niat ya, yang lebih niat, buka kacamatanya ya kan, ngomong, bukan minta maaf kepada siapa yang minta maaf kagak disebut, jangan kayak niat nggak niat begitu. Heran gue. Dan gue kan usaha di bidang jasa, dan gue tambahlah tuh usaha F&B. Dan terjunlah gue langsung ke F&B, dan ternyata usaha F&B itu mencengangkan sekali, susah banget guys. Dan marginnya juga tipis. Dan bangun satu brand itu susah banget, makanya that's why orang lebih milih franchise dibanding bangun brand itu, karena itu susah dan belum tentu untung. Dan food reviewer dan food blogger ini serta-merta karena satu temuan aja kayak ngancurin reputasi yang udah dibangun bertahun-tahun. Mungkin bukan bertahun-tahun, udah belasan tahun atau puluhan tahun. Kalau memang lu nggak suka atau ada sesuatu kesalahan, dibicarakan internal dulu, ngomong ke restorannya dulu. Bukan lu berkoar-koar, lu mencari keuntungan dari kesalahan orang lain. Itu menurut gue ya, itu jahat sih. Karena lu nggak tahu dibalik dia usaha itu tuh seberapa susah gitu loh. Karena
Dulu gue belum usaha F&B, gue nggak ngerti. Tapi sekarang gue paham banget. Gue pernah makan kue tiaw terus ada kecoanya dan gue nggak keluar-keluar gitu di sosmed. Tapi gue kasih tahu ke restorannya supaya kedepannya jangan sampai ada kejadian yang seperti itu. Kalau memang lu bener-bener baik, kritik lu akan ngomong seperti itu. Bukan menjelek-jelekan terus kayak ngancurin usaha orang sampai jadi sepi, sampai jadi tutup. Itu kayak tempat dia untuk makan tapi lu matiin gitu. Itu menurut gue jahat banget. Please banget bijak dalam mereview.